Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Aditya. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jelangnya presentasi hari ini. Dan saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Silviani Indriani. Okay, today we will explain about anatomy curriculum material. Okay, here saya membagi dua bagian, ya. The first part will be delivered by my partner, namely Silviani Indriani, and then the second part will be delivered by me. Okay, ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang didoseni oleh Bapak Dr. M. Andriana Gopar, MPD, yang dikutip dari karya Profesor Dr. Saifuddin Sabda, MAG, Banjarmasin, Desember 2015. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memberikan bagian pertama kepada rekan saya, kepada partner saya, yaitu Saudari Silviani Indriani. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Kenalkan, nama saya Wira Aditya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pelaksanaan kurikulum dan evaluasi kurikulum. Baik, langsung saja ke dalam materi. Yang pertama ada strategi pelaksanaan kurikulum. Komponen kurikulum yang ketiga menurut Tiller adalah how can this educational experience be effectively organized, yaitu bagaimana semua itu dapat diorganisir dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, sedangkan menurut Meller dan Schiller menyebutkan dengan teaching strategies atau learning experience, menurut Hasan, komponen ini sebagai kegiatan yaitu proses dan sebagai hasil belajar. Mengacu pada pendapat tersebut, tampaknya strategi pelaksanaan kurikulum dapat dimasukkan pada tataran konsep kurikulum sebagai kegiatan, yaitu yang dinamakan proses. Kemudian hal ini sejalan dengan penjelasan Hasan bahwa pada hakikatnya dilihat dari sudut pengembangan kurikulum sebagai proses sebenarnya adalah implementasi kurikulum sebagai rencana. Dalam praktek penerapan kurikulum di Indonesia, strategi implementasi adalah merupakan sejumlah pedoman penjabaran atau pengembangan kurikulum di bawahnya. Dengan demikian, pengembangan kurikulum pada tataran instruksional dalam bentuk pengembangan desain perencanaan pembelajaran adalah merupakan bentuk implementasi dari kurikulum setiap mata pelajaran. Kemudian pelaksanaan adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang ditempuh, baik menyangkut pengaturan penyampaian informasi, pengaturan aktivitas guru dan aktivitas siswa sebagai tahapan terakhir dari kegiatan implementasi kurikulum. Kemudian juga dituntut adanya ketentuan aktivitas dan keteraturan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, pada tahap ini diperlukan adanya kegiatan evaluasi. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan kedua, yaitu yang namanya evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah kegiatan evaluasi atas dokumen, proses, dan hasil implementasi kurikulum. Kemudian menurut Tiller 1949 dalam bukunya yang bernama Basic Principles of Curriculum and Instruction menunjukkan pengertian kurikulum sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar. Karenanya, evaluasi kurikulum juga berkenaan dengan evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar tersebut.
Kemudian juga menurut Hasan 1988 nomor 44, sejalan dengan pandangan tentang dimensi dan fungsi kurikulum, maka jenis evaluasi kurikulum juga dapat dikelompokkan ke dalam 4 bentuk, yakni evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan terakhir evaluasi hasil. Nah, kemudian kita akan membahas evaluasi yang pertama, yaitu evaluasi reflektif. Secara etimologis, istilah reflektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu reflective, yang berarti tending to think deeply about things. Menurut Hasan, istilah evaluasi reflektif sebagai jenis evaluasi kurikulum ini diambil dari tulisan Cohen 1976. Evaluasi reflektif dipergunakan untuk menyebut jenis evaluasi yang memusatkan perhatiannya terhadap kurikulum sebagai ide. Kemudian evaluasi reflektif tersebut menurut Hasan dapat dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama, evaluasi reflektif terhadap ide dilakukan pada waktu pertama kali suatu ide dikemukakan oleh seseorang. Yang kedua, evaluasi reflektif terhadap ide dilakukan apabila kurikulum dalam setiap dimensinya telah dikembangkan. Kemudian evaluasi yang kedua yaitu evaluasi rencana. Nah, evaluasi ini ditunjukkan kepada kurikulum sebagai sebuah rencana. Akan tetapi menurut Hasan 1988 nomor 45 sampai 47, evaluasi rencana ini tidak hanya dilakukan melihat atau mengkaji rencana itu sendiri, tetapi dapat pula dilakukan dalam bentuk suatu studi lapangan. Ya, evaluasi tersebut terhadap rencana itu sendiri dilakukan untuk melihat seperti format, kemudian keterbacaan, kemudian hubungan antar komponen, kemudian organisasi vertikal atau horizontal, dan pengalaman belajar. Dalam hal ini, studi lebih bersifat studi dokumenter. Ya, itu yang dinamakan evaluasi rencana. Kemudian lanjut ke evaluasi yang ketiga, yaitu ada yang namanya evaluasi proses. Nah, istilah evaluasi proses menurut Hasan 1988 nomor 47 dapat disamakan dengan istilah evaluasi implementasi. Oleh karena itu, keduanya dapat digunakan secara bergantian. Kedua istilah tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama, yakni mengevaluasi kurikulum sebagai kegiatan. Dan yang terakhir ada yang namanya evaluasi hasil. Menurut Hasan 1988 nomor 50 mengemukakan bahwa pada awalnya evaluasi hasil inilah yang dimaksud dengan evaluasi. Bahkan hasil yang dimaksud terbatas pada evaluasi hasil belajar dalam pengertian pengetahuan. Dalam hal ini, jumlah pengetahuan siswa merupakan indikator keberhasilan suatu kurikulum. Mungkin banyak atau mungkin tinggi pengetahuan yang dimiliki siswa, makin berhasil suatu kurikulum. Kemudian masuk ke bagian 3, yaitu mengenai kesimpulan. Dari sekian pembahasan yang saya sampaikan dengan Silviani, ya, mungkin kesimpulan yang dapat diambil dari materi otonomi kurikulum ini yaitu sebuah kurikulum minimal berisikan 4 komponen, yaitu tujuan, isi atau materi, kemudian proses, yaitu yang dinamakan strategi pengajaran dan pengalaman belajar, serta organisasi, isi atau materi, dan yang terakhir adanya evaluasi. Kemudian juga setiap lembaga pendidikan dengan guru sebagai ujung tombak pelaku pendidikan harus dapat melakukan keempat komponen tersebut. Hal ini sangat penting dilakukan dalam konteks implementasi kurikulum tingkat suatu pendidikan.
pendidikan. Mungkin itu kesimpulan dari kami ya dalam materi anatomi kurikulum. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Silpiani Indriani. Terima kasih. Mungkin sekian dan demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari penyampaian yang dari awal sampai akhir, karena kita semua masih belajar, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahannya dan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukupkan dari kami. Sekian demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.